GQ Korea X Treasure Interview Check. Di video ini aku bakal bacain poin-poin penting yang pastinya bakal bikin kalian dapat banyak insight. Bahkan aku sendiri sudah termotivasi abis baca ini guys. Let's go! Kalau lagi di studio rekaman, Hyunsuk sering semangatin member dengan bilang "좋아! 잘 하고 있어! So close! Sense good! No hago 싶은 들어 dan michota guys. Menurut Hyunsuk, suasana saat rekaman gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Intinya lebih menegangkan daripada pas pertama kali naik panggung atau pas pertama kali evaluasi bulanan guys. Salah satu cara Hyunsuk untuk mengurangi ketegangan saat rekaman adalah dengan mengimajinasikan studio rekaman seperti panggung untuk tampil. Biasanya kalau udah dibilang do whatever you want atau no hago 싶은 들어 itu, skill member langsung keluar dan hasil rekaman jadi lebih bagus guys. Mereka lebih percaya diri habis dengar kata-kata itu. Di interview dengan majalah sebelumnya, Hyunsuk bilang pengen jadi artis all-rounder atau artis yang serba bisa. Goals Hyunsuk adalah pengen bahagia guys. Hyunsuk percaya kalau goal seseorang itu harus selalu besar karena itu mendefinisikan kapasitas seseorang. Makanya dia bilang dia pengen jadi artis all-rounder. Menurut Hyunsuk, skill adalah hal terpenting untuk mengembangkan perannya sebagai artis. Hyunsuk pengen jadi orang yang mandiri, yang bisa melindungi dirinya sendiri dan selalu ingat kalau kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri. Dia juga pengen menjadi orang yang bisa melihat terangnya matahari. Jadi ini sebuah perumpamaan guys. Walaupun sebenarnya dia lebih suka musim hujan, tapi dia berharap bisa menikmati matahari seperti orang lain. Dia pengen menyambut hangatnya kebahagiaan yang tidak terduga. Intinya daripada berpikir negatif, dia mencoba untuk menerima semua hal baik atau buruk. Semuanya dirangkul dengan hangat. Nice Hyunsuk. Hobi Jihoon akhir-akhir ini adalah datang ke exhibition atau pameran seni guys. Alasan Jihoon sering datang ke exhibition karena dia penasaran, dia pengen meningkatkan nilai estetika di dalam dirinya, dan dia pengen merasakan sinerginya guys. Banksy Exhibition Berhasil membuat Jihoon terkesan nih. Di situ ada satu karya berjudul Festival. Karya itu menarik karena mengandung apa yang dikatakan kontradiksi, di mana karya itu memperlihatkan gaya hidup orang antisosial sedang mengantri untuk beli barang festival. Jihoon merasa setiap orang punya pandangan berbeda saat melihat sebuah karya. Mungkin apa yang dia jelaskan tentang festival di sini dan pandangan orang lain tentang festival itu akan berbeda. Karena kata Jihoon, entah itu film ataupun exhibition, media inspirasinya terbuka untuk siapapun dengan pandangan yang berbeda. Itu kebebasan pribadimu, katanya. Awalnya dia pikir dia tersesat di dalam pikirannya, tapi setelah dia meluaskan pandangannya, dia jadi lebih bisa lihat dari berbagai sisi, guys. Di sini Jihoon juga cerita tentang masa lalunya. Waktu dulu, kokonya pergi ke akademi taekwondo, sedangkan dia pergi ke akademi seni atau akademi biola. Jadi dia nanya nih ke mamanya, kenapa dia nggak ke akademi taekwondo juga? Ternyata dia dan kokonya punya perilaku yang berbeda, guys. Kokonya anak pendiam, sedangkan Jihoon orangnya pecicilan dan nggak bisa diem. Mamanya udah lihat itu dari pas mereka kecil, jadi mamanya bilang, Jihoon ada bakat di bidang seni, makanya mamanya masukin dia ke akademi seni. Dan bener, Jihoon merasa pengalaman di akademi seni dulu sangat membantu dia sekarang. Ternyata lirik Just As You Wish Let's Climb to the Top di lagu King Kong terinspirasi dari film King Kong guys. Yoshi suka dengan direktur film Stanley Kubrick. Dia juga suka nonton behind the scenes dan proses pembuatan sebuah film. Hyunsuk dan Asahi adalah teman nonton Yoshi. Katanya Asahi merekomendasiin film Romeo and Juliet keluaran tahun 1996 untuk Yoshi. Walaupun film itu menceritakan tentang cinta yang tidak bisa tergapai, Yoshi tetap menikmatinya karena itu memperlihatkan sisi alami manusia ketika termotivasi dari cinta, katanya guys. Ini sisi alami atau sisi gilanya manusia ya? Aku jadi penasaran dan pengen nonton Romeo and Juliet nih. Scene Romeo and Juliet favorit Yoshi adalah pas Juliet bilang ke Romeo, ini kayaknya pas aku baca tuh bahasanya terlalu jadul gitu loh guys. I gave thee mine before thou didst request it. Intinya kayak ngomong, aku memberikan sesuatu untukmu tanpa kau meminta gitu guys. Ya gak sih? Menurut Yoshi itu scene yang sangat cantik dan romantis. Sampai diputar ulang-ulang tuh scene-nya. Yoshi juga suka baca buku puisi dan suka orang yang bisa menulis guys. Menurut Yoshi sangatlah romantis untuk memberi sesuatu sebelum orang tersebut meminta. Yes.
Seperti yang kata-kata tadi guys. Sumpah pas aku baca ini aku merasa kayak, wah gila ternyata Yoshi begini orangnya guys, saya baru tahu. Pas masa trainee, Yoshi pernah nanya ke Song Mino Winner, "Dong, biasa dapat inspirasi dari mana sih?" Terus Mino bilang kalau dia dapat inspirasi dari baca buku puisi. Nah sejak saat itu Yoshi langsung berpikir, aku harus beli buku puisi juga nih. Dan dia mulai baca dan dia suka dengan buku puisi. Wow, Yoshi, you make me happy adalah ekspresi cinta Yoshi ketika diminta untuk membuat kata-kata untuk mengekspresikan cinta tanpa menyebutkan kata cinta, guys. Menurut Yoshi, ada lirik sentimen yang hanya bisa diekspresikan di dalam bahasa Korea. Makanya dia lebih sering pakai bahasa Korea pas buat lirik lagu. TMI tambahan kalau kalian baby Teme yang menonton video ini, Yoshi penulis lagu Stupid, guys. Yoshi masuk ke jajaran produser dan songwriter tim di Treasure. Ada satu puisi yang dibaca Yoshi pertama kali pas buka buku puisi, teman-teman. Judulnya The Only Poem by Leonard Cohen. Puisi itu sulit dimengerti katanya guys, tapi menurut Yoshi punya kalimat yang keren. Sejak masih SMA, Junkyu udah buat musik. Kalau gak salah tahun lalu, Junkyu bilang dia ada 300 stok lagu di folder kerjanya. Tapi sekarang dia gak tahu udah berapa banyak lagu yang dia buat karena dia gak pernah ngitung lagi guys. Sekarang dia lebih meningkatkan kualitas lagunya daripada bikin banyak lagu. Dia mau fokus kerjain satu lagu sampai bener-bener bagus, walaupun bakal memakan waktu setahun. Folder kerjanya cuma ditulis Jakob, tapi di dalamnya ada subfolder lagi yang sama tulisannya juga Jakob, tapi ada yang ditambah huruf nangis Korea guys kalau lagunya mengecewakan. Sebenarnya file yang di dalam folder itu ada sih ditulis detail sama si Junkyu, tapi kalau keseluruhan foldernya cuma ditulis Jakob aja katanya. Junkyu suka kata kum atau mimpi, dan menurut Junkyu kebahagiaan adalah seseorang yang bermimpi untuk bahagia guys. Orang yang melihat ke hari esok katanya, itu yang disebut kebahagiaan dengan Junkyu. Junkyu menyebut folder kerjanya sekarang adalah mimpinya. Junkyu berharap itu adalah mimpi yang cerah, penuh harapan dan positif. Junkyu selalu bilang pogi hajima atau jangan menyerah ke dirinya sendiri. Kalau dia tidak menyerah kemarin dan sekarang, besok pasti akan ada sesuatu yang baru. Itu motivasi dari Junkyu guys. Momen terakhir yang dipotret Asahi adalah saat di restoran barbecue dengan member. Asahi selalu membawa kamera filmnya saat jalan-jalan atau kerja. Asahi juga sering foto pakai HP, tapi dia lebih suka pakai kamera film karena bisa memotret dengan natural. Asahi tipe orang yang langsung ngeprint film-film yang sudah dia foto. Dia merasa senang untuk nunggu filmnya di print karena dia gak sabar pengen lihat hasilnya guys. Kalau Asahi cuma bisa motret satu foto, dia bakal kumpulin keluarga, member, dan orang yang dia sayang di satu hari yang sama dan memotretnya dengan senyum di wajah mereka. Wow, walaupun dia gak masuk ke dalam frame, tapi dia bilang dia bisa tetap melihat wajahnya di depan kaca. Itu lawak banget sih ya, pas aku baca itu kayak, Asahi lu main-main ini di interview ini. Sejak kecil Jaehyuk suka dengan permainan baseball, bahkan dia paham konsep dan cara bermainnya guys. Literally setengah interview dari Jaehyuk ini ngomongin tentang baseball yang tidak aku pahami, makanya tidak aku bahas di sini guys. Jadi kita langsung loncat aja ke pertanyaan berikutnya. Jaehyuk bilang cara pandangnya ke dunia sekarang sedikit berbeda. Kalau gak salah translate, dia bilang dulu dia sering dengerin apa kata orang, tapi sekarang dia mencoba untuk lebih memberi perhatian dan dedikasi ke orang-orang yang ada di sekitarnya, yang berharga baginya. Dengan perubahan itu, dia merasa jauh lebih berarti dan bahagia. Dia jadi lebih berpikir 2 atau 3 kali sebelum melakukan tindakan sesuatu, guys. Baca interview ini tuh berasa kayak kita lagi di sesi konseling, tau gak, guys? Karena kita tuh kayak diajak deep talk dengan member Treasure. Doyoung suka musik klasik seperti Debussy dan dia sering main piano. Tapi akhir-akhir ini dia lebih suka nge-gym, guys. Di umur 22 tahun saat dia masih SMA, dia udah debut. Dan semakin dewasa, dia pengen buat perubahan seperti mulai nge-gym alias angkat barbel guys. Bahkan kemarin dia deadlift katanya. Doyoung gak bisa bolos gym sehari pun walaupun kadang mager karena dia bakal malu ke dirinya sendiri kalau gak nge-gym. Habis nge-gym, Doyoung merasa jadi lebih sehat, bugar, dan pikiran pun menjadi lebih jernih teman-teman, alias moodnya juga jadi lebih bagus. Gym menjadi elemen penting bagi Doyoung yang akan terus berlanjut.
Juyong bilang dulu dia malu karena dia bulat dan gendut. Terus dia mulai main basket dan dance di akademi dekat rumahnya. Di akademi itu dia ketemu sama Junkyu. Juyong bilang dia masih belajar mengenal dirinya. Dia bilang dia orang yang berjalan mengikuti arus sungai, mengalir seperti arus sungai, tapi kalau ada kesempatan, dia bakal menggenggam kesempatan itu. Saat ditanya pekerjaan apa yang cocok dengan Haruto, Haruto kebingungan dan bilang, wah itu sulit untuk dipikirkan. Haruto menyebut dirinya sebagai orang beruntung karena dia diterima YG 70% karena hoki. Haruto bisa masuk YG karena mamanya daftarin Haruto ke audisi secara diam-diam tanpa pengetahuan Haruto, guys. Wow. Awalnya Haruto di posisi vokalis, tapi berakhir jadi rapper karena rekomendasi dari staff. Haruto memilih film Yes Man untuk mendeskripsikan kehidupannya. Haruto akhir-akhir ini beli jaket coklat. Dia beli jaket itu karena jaket berwarna coklat jarang ditemukan, katanya. Haruto bilang kalau dia suka sesuatu, dia bakal langsung bekerja keras untuk itu. Kalau dia suka barang A, dia langsung beli. Kalau dia lagi suka kerjaan C, dia langsung kerjain sampai gak tidur. Karena kalau ditunda, dia jadi kepikiran, guys. Dari sebelum debut, Haruto punya mindset, if you are going to do it, you should not regret it. Dia berusaha untuk tetap dengan mindset itu sampai sekarang. Cerita tentang kehidupan biasa seorang Jongwoo. Waktu kecil, Jongwoo sering bandingin dirinya dengan orang lain, dan semakin dia membandingkan, dia jadi kehilangan keunikan dari dalam dirinya sendiri, guys. Menurut Jongwoo, faktanya semua orang itu berbeda. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau dia berhasil mencapai tujuannya, bukan karena dia spesial, tapi semua orang juga bisa melakukannya. Jongwoo sekarang lebih berpegang pada pandangan tidak terlalu excited, tapi tidak boleh terlalu down juga. Mungkin Jongwoo mau jadi orang yang biasa-biasa aja, guys, yang kayak apa adanya dan down to earth. Jongwoo sebagai main vokalis di Treasure, dia merasa itu sesuatu yang besar, guys. Menyanyi adalah passionnya. Dia gak tahu passion lain nih selain nyanyi. Jadi kalau suara dia gak sesuai ekspektasi atau dia merasa ada kesulitan, dia akan ambil kelas nyanyi dan latihan tiap hari sampai bisa mencapai target yang dia inginkan. Dia merasa berhasil kalau dia bisa mencapai goals-nya. Dia berusaha untuk mencapai goals-nya, dan kalau udah berhasil, dia berusaha untuk tetap tenang, tetap stay calm, padahal di dalam hati dia sudah seneng banget. Mungkin maksudnya dia tetap stay cool, gak mau yang terlalu excited atau terlalu heboh. Jungwon suka makan ramen dan ciki kentang pas masih SMP, berarti itu udah 4 tahun yang lalu, guys. Dan itu aku pernah nonton di Treasure Map kalau gak salah. Tapi sekarang dia udah gak suka lagi, katanya, guys. Alasan kenapa dulu Jungwon suka ramen dan ciki kentang, karena itu bisa buat dia senang, guys. Tapi sekarang dia bisa dapat energi positif dan tertawa bahkan dari orang di sekitar, member, dan fans. Dewasa ini, Jungwon udah jarang tidur siang karena menurut dia tidur siang itu hanya buang-buang waktu. Dia pernah tidur jam 6 malam, maksudnya tuh pengen tidur sebentar, tapi malah bangun jam 6 pagi. Kalau gak salah translate nih, guys, katanya Jungwon mau hidup dengan genre komedi. Tapi bukan berarti hidupnya dipenuhi dengan komedi gitu, guys. Tapi lebih ke being fun atau lebih menyenangkan lah kehidupannya gitu. Pas ngomong ini Jungwon sambil ngakak, katanya, guys. Oke, sekian info hari ini. Jangan lupa subscribe dan see you on my next video. Bye!